Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kali ini kita akan membahas tentang kecepatan sesaat. Nah, sebelum menuju ke kecepatan sesaat sendiri, alangkah baiknya kita mengenal ini terlebih dahulu, kecepatan rata-rata. Nah, misalkan ketika sebuah benda bergerak maju secara teratur, kita mengetahui posisinya pada sebarang waktu yang diberikan ini. Nah, misalkan ini posisi untuk B, nah ini A, sehingga pada saat pada saat T sama dengan C, B itu sama dengan FC atau FT, di mana T itu sama dengan C. Nah, posisi di A itu pada saat T sama dengan C plus H, atau penambahan dari C ini ditambah dengan H waktu, itu posisinya F, C plus H. Nah, jarak dari A ke B itu F, C plus H min FC. Untuk selang waktu di antara A sama B itu C plus H dikurangi C. Nah, kita dapat menggunakan rumus jarak sama dengan laju kali waktu untuk mencari kecepatan atau laju perubahan posisi pada sebarang interval ya waktu. Dengan kata lain, kecepatan itu sama dengan jarak perbedaan jarak per perbedaan waktu, ya, seperti yang aku sebutin tadi. Nah, kenapa kok ini disebut kan ini didapatkan V rata-rata itu sama dengan F C plus H dikurangi C per C plus H dikurangi C, yang hasilnya nanti cuma H. Kenapa kok disebut dengan kecepatan rata-rata pada interval ini atau interval waktu ini? Karena betapapun kecilnya jarak interval itu, nah, kita tidak pernah mengetahui apakah kecepatannya itu akan selalu konstan pada interval ini. Nah, untuk itu, untuk memberi makna pada kecepatan sesaat, kita harus berbicara tentang limit dari kecepatan rata-rata ini pada interval yang semakin sempit, yaitu interval waktu yang semakin sempit nanti didapatkan kecepatan sesaat pada saat T sama dengan C itu. Lanjut. Nah, ilustrasinya kayak seperti ini. Sebuah benda, sebuah contoh yang persis itu kayak ini, sebuah benda P yang jatuh dalam ruang hampa udara. Percobaan itu kayak menunjukkan bahwa apabila benda itu memulai dari keadaan diam, maka benda P itu jatuh sejauh 16 T kuadrat meter dalam T itu adalah satuan detik. Jadi benda jatuh sejauh maksudnya jadi didapatkan bahwa benda itu jatuh sejauh 16 meter pada titik sebentar, ada kesalahan. Jadi benda jatuh sejauh 16 meter pada detik pertama dan jatuh pada 64 meter pada detik kedua. Ini salah penulisan. Nah, seperti ini sekiranya gambaran untuk benda jatuh tersebut. Pada detik pertama itu jaraknya 16 meter dari jarak utama, dan pada detik kedua itu jaraknya 64 meter dari titik awal tadi. Nah, fungsi posisinya itu didefinisikan sebagai 16 T kuadrat. Nah, kita tahu bahwa V rata-rata itu tersebut tadi F C plus H min FC per selang waktunya tadi. Nah, kita dapatkan itu tabel data. Misalkan T awalnya itu dimulai dari 1 detik dan dibuat T akhirnya tuh berturut-turut dari 2 detik, 1,2 detik, 1,1 detik sampai 1,01 detik. Nah, selama detik kedua atau dalam interval waktu mulai dari T1 sampai T2, P itu jatuh sejauh 64 dikurangi 16 meter. Nah, kecepatan rata-ratanya jadi 64 dikurangi 16 per 2 dikurangi 1 itu sama dengan 48 meter per detik. Demikian pula pada interval 1 sampai 1,5 detik. Benda jatuh itu sejauh 16 dikali
1,5 kuadrat dikurangi 16 dikali 1 kuadrat per 1,5 dikurangi 1, hasilnya nanti 40 meter per detik. Sedemikian sehingga untuk interval 1 sampai 1,1 dan 1 sampai 1,01 didapatkan masing-masing kecepatan rata-ratanya itu 33,6 meter per detik dan 32,16 meter per detik. Nah, terlihat bahwa apa yang kita lakukan tadi adalah menghitung kecepatan rata-rata interval waktu yang semakin singkat. Yang ini berjalan dari 2, terus ganti ke 1,5, 1,1 sampai 1,01. Yang masing-masing itu dimulai pada T sama dengan 1. Nah, semakin pendek interval waktu, semakin baik pula kita dapat mengaproksimasi kecepatan sesaat pada saat T itu sama dengan 1 T. Nah, dengan memperhatikan bilangan-bilangan ini, yaitu kecepatan rata-ratanya 48, 40, 33,6, dan 32,16, maka kita dapat menerka bahwa 32 itu maksudnya kecepatan 32 meter per detik itu adalah kecepatan sesaatnya pada T sama dengan 1. Nah, dari contoh ini kita bisa sampai ke definisi kecepatan sesaat. Dikatakan bahwa jika sebuah benda bergerak di sepanjang garis koordinat dengan fungsi posisi ft, maka kecepatan sesaat pada saat c atau t itu sama dengan c adalah v sama dengan limit h mendekati 0 dari v rata-rata. V rata-ratanya tadi apa? F c plus h dikurangi fc per h, sehingga v untuk kecepatan sesaat adalah limit h mendekati 0 dari f c plus h dikurangi fc per h. Nah, berdasarkan kasus yang sebelumnya, sehingga kita dapatkan itu kan fungsi posisinya itu didefinisikan sebagai ft sama dengan 16 t kuadrat. Nah, kita bisa tahu bahwa kecepatan sesaat pada t sama dengan 1 adalah dengan menggunakan rumus kecepatan sesaat, yaitu didapatkan v sama dengan limit h mendekati 0 dari f1 plus h dikurangi f1 per h. 1 dari mana? Kan t sama dengan c, ya c nya kan 1, ya berarti tinggal masukin aja c itu diganti 1, sehingga kita dapatkan limit h mendekati 0 dari kita substitusikan ke fungsi ini, bentuk fungsi ini, sehingga 16 dikali 1 plus h kuadrat dikurangi 16 kali 1 kuadrat per h. Nah, ini bisa kita jabarkan menjadi 16 ditambah 32h ditambah 16h kuadrat dikurangi 16. 16 di sini bisa kita hilangkan menjadi bentuk sederhana, yaitu 32h ditambah 16h kuadrat per h. Nah, h di pembilang ini kita bisa keluarkan menjadi h dikali 32 ditambah 16h. H pembilang dan penyebut bisa dihilangkan, sehingga kita dapatkan limit h mendekati 0 dari 32 ditambah 16h. Nah, nilai limit ini itu sama dengan 32 meter per detik, sehingga kecepatan sesaat pada t sama dengan 1 adalah 32 meter per detik. Langsung saja menuju ke contoh 1, yakni sebuah benda yang awalnya diam itu jatuh dikarenakan gaya berat. Nah, carilah kecepatan pada t 3,8 detik dan pada t sama dengan 5,4 detik. Nah, untuk penyelesaiannya kita bisa menggunakan pemisalan t itu sama dengan c detik. Nah, kita dapatkan fungsi posisinya itu tadi ft sama dengan 16t kuadrat. Kita tetap mengacu ke kasus yang tadi dulu, sehingga kecepatan sesaat pada t sama dengan c itu sama dengan v sama itu adalah v sama dengan limit h mendekati 0 dari f c plus h dikurangi fc per h. Nah, kita masukkan ke sini sehingga kita dapatkan limit h mendekati 0 dari 16
C plus H kuadrat dikurangi 16 C kuadrat per H. Kita jabarkan seperti yang tadi kita peroleh perhitungannya, sehingga kita dapatkan limit H mendekati 0 dari 16 C kuadrat ditambah 32 CH ditambah 16 H kuadrat dikurangi 16 C kuadrat. 16 C kuadrat dikurangi 16 C kuadrat bisa habis, sehingga kita dapatkan cuma 32 CH ditambah 16 H kuadrat. Kedua atas bawah dapat dihilangkan hanya, sehingga kita dapatkan bentuk seperti ini, limit H mendekati 0 dari 32 C ditambah 16 H. Nah, hasil limit nanti itu cuma 32 C kecepatannya. Nah, tadi apa? Carilah kecepatan pada T sama dengan 3,8 detik dan pada T sama dengan 5,4 detik. Nah, jadi berdasarkan perhitungan ini kita dapatkan kecepatan sesaat pada T sama dengan 3,8 detik itu adalah, ya kita tinggal substitusikan aja karena udah bentuk seperti ini, sehingga 32 dikali 3,8 itu hasilnya 121,6 meter per detik. Nah, untuk T sama dengan 5,4 detik itu kecepatannya adalah 32 dikali 5,4 sama dengan 172,8 meter per detik. Lanjut kepada contoh yang kedua. Misalkan sebuah benda bergerak di sepanjang garis koordinat, sehingga jarak berarahnya dari titik asal setelah T detik itu adalah akar 2T plus 1. Nah, carilah kecepatan sesaat pada T sama dengan alfa, di mana alfa itu lebih dari 0. Nah, kita tahu bahwa Ft atau fungsi posisinya itu didefinisikan sebagai 2T plus 1. Maka kecepatan saat T sama dengan alfa kita dapatkan V sama dengan limit H mendekati 0 dari Fc plus H min Fc per H. C nya tadi apa? Alfa, sehingga kita dapatkan limit H mendekati 0 dari, ini kan fungsi yang dimasukkan pada C plus H, berarti nanti bentuknya kayak segini, akar 2 dikali alfa plus H ditambah 1 dikurangi akar 2 kali alfa ditambah 1 per H. Nah, bentuk yang seperti ini kita dapat kalikan dengan bentuk sekawannya, yaitu akar 2 kali alfa plus H ditambah 1 plus akar 2 alfa plus 1 per akar 2 kali alfa plus H ditambah 1 plus akar 2 alfa plus 1. Nah, hasil perkalian ini nanti akan membawa kita ke bentuk ini, limit H mendekati 0 dari 2 kali alfa plus H ditambah 1 dikurangi 2 kali alfa plus 1 per H dikali akar tadi, yaitu akar 2 kali alfa plus H ditambah 1 ditambah akar 2 alfa plus 1. Nah, ini minusnya, kurungnya ini bisa dihilangkan sehingga menjadi limit H mendekati 0 dari 2 kali alfa, ini juga dikalikan 2 kali alfa ditambah 2 kali H ditambah 1 dikurangi 2 alfa dikurangi juga min 1 per H dikali akar 2 kali alfa plus H ditambah 1 plus akar 2 alfa plus 1. Sehingga yang atas ini bisa disederhanakan, sehingga nilainya cuma 2H, karena 2 alfa dikurangi 2 alfa kan 0, 1 dikurangi 1 0, sehingga tinggal 2H per H dikali akar ini tadi. H pembilang dan penyebut dapat dihilangkan sehingga didapatkan limit H mendekati 0 dari 2 per akar 2 dikali alfa plus H ditambah 1 ditambah akar 2 kali alfa ditambah 1. Nah, hasil limit nanti itu menghasilkan 2 per akar 2 kali alfa plus 0, karena hanya tadi kan mendekati 0, ditambah 1 ditambah akar 2 alfa plus 1.
kita dapat sederhanakan menjadi yang bawah ini kan nanti bentuknya sama, itu akar 2 alfa plus 1 ditambah akar 2 alfa plus 1, sehingga kita dapat tuliskan menjadi 2 kali akar 2 alfa plus 1, 2 dibagi 2 kali akar 2a plus 1 itu sama dengan 1 per akar 2 alfa plus 1, sehingga kecepatan untuk T sama dengan alfa itu didapatkan 1 per akar 2 alfa plus 1 meter per detik. Nah, sekian, terima kasih pembahasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan pengucapan atau penulisan pada saat penjelasan tadi. Saya minta mohon maaf sebesar-besarnya. Cukup sekian pembahasan, ya cukup sekian saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.